Persidangan MK yang sungguh menyita waktu dan tenaga. Bayangkan kalian, lamanya sidang itu 20 jam. 20 jam. Apa nggak ngantuk-ngantuk orang di dalam, ya kan? Kalau ibaratkan naik bus, itu udah dari Pekanbaru sampai ke Palembang. Tapi itulah ya, ada beberapa hal unik dan lucu-lucu lah kalau bisa dibilang yang terjadi di ruang sidang selama beberapa kali. Kalau nggak salah ini sudah sidang keempat ini, ya kan? Yang pertama itu misalnya ada dulu pengacara, ex pengacaranya si itu loh, istrinya si Sambo juga ikut dan dia ditegur MK karena apa? Identitasnya berubah-ubah. Sebentar Patra MZen, sebentar lagi Arif Patra Wijaya. Aku cuma mau bilang sama kau, Patra, kau ini pengacara atau calo KTV? Kok identitas berubah-ubah? Nggak melu kau dibilang, kok pengacara senior identitasnya berubah-ubah? Itu kan kata hakim. Kalau aku jadi kau, udah resign aku saat itu juga. Dan juga tahu enggak kalian, ya? Seperti contohnya ini si Bambang Wijanarko. Bambang Wijanarko atau Bambang Wijayanto? Bambang Wijayanto, BW, ya kan? Kawan ini ya meminta supaya Bapak Presiden Jokowi selaku Presiden Indonesia itu dihadirkan di persidangan. Bah, siapa kau? Kemarin kalian minta apa menteri, oke lah. Ya. Ini presiden kau suruh minta untuk di ruang persidangan dihadirkan. Kau siapa? Sekjen PBB. Ngawur kau Begitu juga kemarin itu tim 03 itu menghadirkan seorang Romo, ya. Nggak masalah sih, mau Romo, pendeta, ustadz, dukun sekalipun. Karena apa? Berhak atau bisa saja dihadirkan ke ruang sidang. Tapi yang nggak masuk akal itu penggambaran atau pendeskripsian beliau tentang presiden yang seperti pencuri. Coba bayangkan kalian, berani dia bilang seperti itu. Dan itu ditentang habis sama Bang Hotman. Aku sendiri secara pribadi presidenku dibilang pencuri. Nanti dulu, apa dasarmu ngomong? Ngomong masalah apa? Karena bansos. Bro. Opung Doli. Bansos itu semua sudah ada ketetapannya. Penerimanya itu juga sudah ada data-datanya. Penyaluran bansos itu bukan sama seperti orang yang bagi-bagi takjil waktu di lampu merah. Nggak sama itu. Kalau orang bagi-bagi takjil itu kan nggak apalah pakai data kan begitu. Nampak mata kasih, nampak mata kasih. Kan begitu. Kalau namanya bansos itu harus ada datanya. Data itu dari mana? Data itu sudah pasti dari RT naik ke RW, RW naik ke kelurahan, dari kelurahan naik ke kecamatan, habis itu naik ke kabupaten, langsung naik ke pusat. Gitu loh maksudnya. Ya nggak sembarangan itu. Pencuri. Bapak, kalau makin tua itu Pak makin dekat sama Tuhan. Jangan makin dekat sama partai. Sampai jatuh ini kan. Baru ini kejadian di video kumpar belak. Ini lagi-lagi Bapak tadi ini Hadi bilang presiden kami pencuri. Siapa yang mau terima, ya kan? Begitu juga dengan saksi ahli, ya kan? Ingat, saksi itu pada dasarnya adalah melihat, mendengar, dan mengalami. Ya kan? Begitu ditanya hakim, itu bagaimana itu? Tunggu sebentar dulu. Aku tunjukkan nih. Sambil-sambilan, jangan sampai lupa kalian ya. Ini skincare yang dipakai Opung Doli nih, Hasyanta. Kalau kepengen untuk kencang muka kita itu, walaupun kita udah tua, tapi ketika muka kita kencang, wow, muka kita ini penuh dengan kecerahan tanpa sandiwara. Kalau mau pesan ini langsung aja ke sini ya, ke sini. Muka kalian itu makin lama makin tambah kinclong. Opung jamin. Sampai mana tadi? Sampai saksi. Jadi saksi itu pada dasarnya melihat, mendengar, dan mengalami, kan begitu. Hakim masa menanya, iya kan? Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa ada kecurangan? Ya, kami sudah simpan semua screenshotnya.
Kok berdasarkan screenshot dan pertanyaan hakim seputar digital forensik. Apakah sudah dilakukan digital forensik? Lalu ada seseorang dari 03 kalau nggak salah mengatakan, kami secara nggak resmi sudah melakukan penelitian. Secara nggak resmi ya Bu. Yang masalahnya sekarang yang mau saya tanyakan Ibu, secara resmi tidak? Enggak Pak, secara tidak resmi. Kalau secara nggak resmi pun kami bisa bikin pilpres di sini secara nggak resmi. Semua itu harus ada legalitasnya, ada jelas legal standingnya, biar tahu kau. Aduh, kalian itu kalau ngirim pengacara, ngirim saksi itu yang betul-betul lah biar bobot gitu loh, bikin malu aja. Dan juga ini biar tahu kalian, ada momen ketika KPU yang menanyakan ke beberapa saksi. Ya, itu random itu. Ada yang dari Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada yang dari Medan. Itu random itu ditanya. Bapak TPS mana? 005. Siapa yang menang? 02. Ibu dari mana Bu? TPS mana Ibu mencoblos? Dari 001 Pak. Yang menang siapa? 02. Semuanya jawab 02. Apa coba? Alasan sirekap itu kan bukan acuan penghitungan akhir. Penghitungan akhir itu kan ada di penghitungan manual berjenjang. Apalagi namanya manual itu berarti satu persatu, bukan digital tapi manual, orang yang menghitung biar tahu kalian. Itu dia, makanya udahlah, nggak usah lah bikin yang aneh-aneh ya kan. Dan juga Bawaslu itu dengan mudah menyatakan bahwasanya tidak ada terjadi kecurangan. Dengan mudahnya mematahkan setiap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada KPU. Bawaslu loh, kalau bisa dikatakan Bawaslu ini badan pengawas pemilu ya. Beliau inilah Bawaslu inilah yang merupakan badan yang mengawasi berjalannya pemilu, ada tidak kecurangan, kan begitu. Sebetulnya yang berhak menentukan ada curangnya tidak itu ya Bawaslu ini. Tapi dari Bawaslu sendiri mengatakan tidak ada kecurangan. Apa nggak emosi awak dibikin orang-orang ini semuanya. Begitu juga Todung Mulya Lubis ya, yang merupakan adalah mungkin ketua kuasa hukum dari 03 mengatakan bahwasanya apa? Kami sampai di sini tidak percaya bahwa level suara kami ada di seperti sekarang ini. Karena apa? Karena pilpres yang lalu kami menjadi juaranya, suara kami terbanyak. Capresnya siapa Pak? Beda capres Pak, beda kualitas dong. Udahlah, 16 saja lah. Udah jelas tujuan kami, bahwasanya kami hanya ingin menyelamatkan demokrasi. Setuju Pak, kalau memang tujuan kalian itu menyelamatkan demokrasi. Tapi kalau untuk menyelamatkan suara capres kalian Pak, maaf, sorry, udah terlambat. Kenapa? Langkah-langkah untuk menyelamatkan suara kalian itu sebelum pemilihan, bukan setelah pemilihan. Jadi, kalau kalian mau proteslah sebelum bertanding. Ini protes setelah kalian bertanding dan kalah. Itu yang nggak masuk akal gitu loh. Kalau misalnya kemarin pembagian nomor urut contohnya, nggak hadir kalian, atau misalnya kalian protes, nggak akan terjadi pemilihan gitu loh. Ya, 01, 03 contohnya sepakat untuk tidak menerima Gibran sebagai calon wakil presiden 02. Kan begitu, udah gak akan terjadi pemilihan ini, enggak. Kan gambling kalian. Anak ikusannya itu mana bisa bikin apa-apa, suara gak akan bisa didapatnya itu. Rupanya apa? Menang. Sekarang kalian protes. Baru juga tolonglah dulu saksi-saksi yang kalian hadirkan itu. Aduh. Coba ada yang misal yang apa namanya itu yang dari Medan itu kalau nggak salah itu kan tetangga saya nerima uang 50.000 Pak katanya. Tetangga. Iya, siapa nama tetangganya? Ya tetangga saya Pak. Ya namanya tetangga. Tetangga namanya tetangga. Kau ditangkap polisi kemarin? Iya. Siapa namanya? Ya polisi. Aduh. Ada juga itu ditanya itu kan, Bapak nerima langsung Pak? Enggak, istri saya. Terus Bapak milihnya siapa? Saya milih pilihan saya sendiri Pak. Terus Bapak tanya nggak sama istri saya? Enggak. Itu istri kau atau bukan sih? Coba bayangkan dulu. Baru ada lagi yang konyol lagi. Saya melihat sendiri Pak, 15 itu surat suara itu dicoblos Pak sama KPPS. Melihat sendiri Bu. Iya Pak.
Pencoblosan lihat sendiri kan di bilik suara itu. Iya, saya lihat sendiri. Kayak mana caranya ibu melihat sendiri? Kan di bilik suara. Ada Pak, kayak saya dari sudut sebelah kiri. Banyak kali jawabanmu. Itu lagi ada yang apa? Yang agak apa namanya? Yang agak botak di orangnya, agak botak ya kan? Begitu, ku tengok mukanya. Bapak kenapa Pak? Tolong Pak, saya mau buang air kecil. Pak, kalau udah tahu mau dipanggil sidang, kencing dulu Pak. Kurasa itu bukan cuma 1-2 toilet itu yang ada di MK. Bapak ini pun juga jadi rusak marwahnya MK kalian bikin. Yang enggak aja kejadiannya kan. Ya udahlah, pokoknya itulah dulu sipil dari Opung Parbelak. Nanti kita sipil lagi hal-hal lainnya yang menarik untuk kita bahas dan kita perbincangkan saat ini, oke? Jangan lupa ya. Ini dia, jangan lupa. Salam Parbelak, NKRI harga mati.